أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهرم الربا مر بيانه قريبا وهو أنواع riba fadli bi ayyazida ahada wa dha'i wa minhu ribal qurri bi ayyustarqa bihi ma fi naf'un lil mu'min wa riba yati bi ayyufariqo ahaduhuma majlisan ahdi qabla taqawmi wa riba nasain bi ayyustarqa ajalun bi ahadil wa uluha mujma'un 'alaiha sumal wadhi anna tafaqo insan tustaratu salah satu surutin taqaddamat aw 'alabi wa hiya at-taqwa naqdiyatu usulito syarqani. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita meneruskan pengajian kita, seperti biasa kita bacakan Fatihah dulu dan kita doakan dulu kepada ahli-ahli kubur yang telah meninggalkan kita duluan, khususnya untuk orang tua kita, para guru-guru kita, jamaah kita, kerabat kita, umumnya muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diterima iman dan Islam
Islamnya, diterangkan di dalam kuburnya, selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita teruskan pengajian kita, masih menerangkan jual beli. Ingat kemarin di bawah jual beli elat ribawi, kalau tidak memenuhi syarat akan timbul jadi riba. Jual beli elat ribawi yang satu jenis itu harus memenuhi syarat yang sudah kita kaji. Syaratnya 3: hulul, taqabul, mumasalah. Jual beli elat ribawi yang bukan satu jenis itu syaratnya 2: hulul dan taqabul, yang sudah kita bahas kemarin. Model emas dibayar dengan emas itu syaratnya 3: hulul, taqabul, mumasalah. Hulul harus kontan, taqabul harus siring tanpa, mumasalah harus sama-sama. Kalau 10 gram 10 gram, ukuran 24 karat 24 karat, itu namanya masalah. Kalau tidak memenuhi syarat, diantaranya kalau yang satu mah umpamanya 10 gram, yang satu mah 11 gram, tidak bermasalah, berarti itu jatuhnya riba. Beda dengan bukan satu jenis. Model levis dibayar dengan ayam, beras dibayar dengan levis, itu cuma syaratnya 2: hulul, taqabul, kontan dan siring tambah, tidak harus sama. Awas, itu yang sudah kita bahas. Balik lagi, jual beli elat ribawi kalau tidak memenuhi syarat akan jatuh riba. Sedangkan awas, waharuma riba. Riba itu hukumnya haram. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasul ngalaknat, kanjeng Rasul nutup kajelema anu sok daek ngadahar riba, anu sok mereka kadaharan dina riba, dikutuk ku kanjeng anu sebagai saksi-saksi di dalam masalah riba, dikutuk oleh kanjeng. Wakatibu jelema tukang nulis-nulis dina riba, dikutuk oleh kanjeng. Maka riba dihukuman haram. Dengan haramnya riba, Allah melaknat, Allah mengutuk. Kanjeng Rasul pun mengutuk kepada orang yang suka makan. Sedangkan sekarang banyak, semua pengisi rumah pun sudah pada
Pakaian yang dipakai oleh istri kita pun, lipstik pun yang dipakai oleh istri kita pun, bedak pun yang dipakai istri kita itu pun, semuanya makanan-makanan ya, ringan, sukro, kacang itu yang keliling itu satu bungkus ada yang keliling. Yang suka datang keliling itu keliling bungkusan dikeliling seperti ada sudah dikeliling. Ada nggak sama keliling? Dikeliling. Ya Allah, ya Rasulullah. Ya, ada nggak? Nah, sekarang semuanya hilang. Sedangkan awas kata takdir Rasul, armatul hakun Allah ala yudhuluhullahu jannata wa la yudhikuhum na'imah. Kata takdir, 4 perkara, 4 macam hak bagi Allah. Allah tidak akan memasukkan ke dalam surganya. Juga Allah tidak akan merasakan nikmat-nikmat surganya bagi orang yang 4 golongan, 4 macam manusia. Di antaranya adalah budak minum khamri, orang yang suka minum arak, orang yang suka menyimpan arak, minum, menyimpan dan sebagainya. Itu bagi Allah tak akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun surga, nikmat-nikmat surga tidak akan merasakan. Ada yang suka minum-minuman di Kedaung, ada anak-anak muda kita muda kayaknya ya, orang tua kita muda kayaknya ya, semuanya sehat-sehat semua, tidak ada yang minum minuman yang ada di dalam musola, tidak ada. Tapi di luar Pak Ustaz ada ya? Ya. Masya Allah. Iya. Masya Allah, Paula saat sudah merasakan dengan putusnya cinta. Gara-gara ditinggal oleh orang Lampung yang denong itu, Pak Ustaz sampai frustasi minum arak. Botol dicekek, udah botol enak-enak dicekek, minum dan goyang-goyang Pak Ustaz. Itu sudah merasakannya. Mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Masya Allah, sangat luar biasa. Jiwa muda dulu seperti itu. Ya, begitulah hukumnya riba, dosa besar. Padahal ada orang yang minum, ketahuan oleh Pak RW, ditewak dan sebagainya, itu harus digiling. Tahu digiling? Awas, hewan, ayo dipukul, cerai. Berapa kali pukulan? 80 kali pukulan. Bagi yang minum, tapi tidak ada yang minum. Kalau kau lagi durhaka ini mah melihat ada orang anak yang sedang minum minuman, didatangin, ditemenin. Ayo. Yang maksudnya bukan menemen apa-apa, kira-kira dia takut apa malu apa enggak. Tapi buktinya begitu disamperin pada lari semuanya. Ada baju hamilin bukannya dia minum, lari semuanya. Berarti ada penghormatan juga, merasa takut kepada orang tua. Masih ada seperti itu. Tapi ini model, bukan ada ngajak. Adek, sini, Pak Ade. Ada apa sini? Ada bagian Pak Ade. Itu mau udah alhamdulillah, aludah misalnya. Tapi ada begitu disamperin oleh Pak Ade, dia lari, dia takut. Ada yang masih seperti itu. Tapi ada yang nawarin, Pak Ustaz, jangan sini, Pak Ustaz. Ayo minum bersama kami di sini. Ada yang seperti itu. Hukumnya digiling, kalau dapat seperti digiling, pukul 80 kali. Cetak. Sejarah itu. 1.
Allah tidak akan memasukkan ke dalam surganya. Allah tidak akan merasakan nikmat-nikmat surganya. Di antaranya kepada orang tersebut tadi, daminul khamri, yang menyimpan arak, yang minum arak. Yang kedua, wakil riba, orang yang makan riba. Makan riba. Masya Allah. Semuanya udah riba. Udah saya sering katakan, jaga nanti kalau serba riba semua, udah penuh dengan riba, sangat murka Allah. Allah akan benci. Dengan kebenciannya Allah, dengan kemurkaannya Allah, tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Di antaranya lagi waktu walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, Allah berhak baginya, tidak akan memasukkan ke dalam surganya. Allah berhak baginya, tidak akan merasakan nikmat-nikmat surga baginya. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan, dijaga, diambil, dilaksa daripada arak, daripada riba, daripada durhaka kepada orang tua, sehingga Allah sangat sayang kepada kita. Melalui rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan sampai. Jadi balik lagi, wahai rumah riba. Riba itu hukumnya haram. Sedangkan maroba yang riba, nanti akan diterangkan masalah riba. Di sini wahwa aqwamun, riba ada beberapa warna. Ini nama-nama riba. Ada beberapa warna, ada beberapa macam. Model yang sedang kita laksanakan, model begini ribanya riba apa, model begitu ribanya riba apa, model begini ribanya riba apa. Nanti akan kita ulas, kita bahas, supaya kita paham, supaya kita ngerti. Oh ya, ribanya seperti itu riba. Di sini wahwa awas riba fasid. Yang pertama di antara yang beberapa macam riba, satu ada riba fadlin, riba kuduli. Awas, ini nama riba. Satu riba kuduli. Kalau tadi wa'un, riba ada beberapa warna, riba ada beberapa macam. Di antara riba ada sekian warna, ada sekian macam. Di antaranya riba fadlin, ada riba kuduli. Mana yang riba kuduli? Bi ayazidah Pak Ustadz sana menjual emas, dibayar dibeli oleh Pak Ustadz Mahri, dibeli dengan emas. Kemarin kalau emas dibeli dengan emas itu adalah erat ribawi yang satu jenis. Syaratnya 3, hulul takobut masalah, hulul kontan, emasnya ada, takobut harus tampak. Antara Pak Ustadz sana dengan Pak Ustadz Mahri, masalah harus sama-sama, emasnya 10 gram dengan 10 gram. Sekarang Pak Ustadz sana menjual emas kepada Pak Ustadz Mahri, dibayar dengan emas lagi. Pasangan emasnya 10 gram, Pak Ustadz Mahri emasnya 11 gram. Berarti beda. Pak Ustadz sana emasnya 10 gram, Pak Ustadz Mahri 11 gram. Emas dibayar dengan emas lebih daripada salah satunya. Pak Ustadz Mahri 11 gram, Pak Ustadz sana
riba namanya riba kuduli. Belum kuduli ya. Nah, ini sekian warna riba, warna nama riba ini diantaranya riba kuduli. Riba kuduli itu tadi emas dibayar dengan emas. Pak Ustaz sekarang menjual emas kepada Pak Ustaz Mari dibayar dengan emas. Satu jenis emas dengan emas. Kan syaratnya kemarin sudah 3. Bulu tahun, bulu kontan. Masih ada. Kakak mesti ditambah antara Pak Ustaz Mari dengan Pak Ustaz Saanan. Masalah harus sama-sama 10 gram. Tidak akan jatuh riba kalau seperti itu. Tapi kalau perbedaan antara salah satunya Pak Ustaz Saanan 10 gram, Pak Ustaz Mari 11 gram. Emas dibayar dengan emas. Masa Pak Saanan 10 gram, Pak Ustaz Mari 11 gram. Itu riba namanya. Riba kuduli. Ya. Walaupun dengan secara ikhlas pun tetap tidak bisa itu perjalanan riba. Nggak bedanya tak ada kopi. Nggak bedanya Pak Ustaz Mahri meminjamkan uang kepada Pak Mahri 1 juta. Kata Pak Ustaz Saanan, awas nih Pak Mahri harus bayar 1,5. Biarlah apa-apa. Sedangkan Pak Ustaz Mahri juga ikhlas. Tetap ada riba. Tidak boleh seperti itu. Nanti harus bagaimana sih caranya supaya jangan jatuh riba? Nanti perjalanan satu-satu dulu. Sekarang mah perjalanan seperti itu diumuman seperti model ingin kerja. Pak Ustaz Mari ingin kerja di ikan karena udah bidang dari dulu ingin kerja di ikan. Bisa masuk ke ikan harus bayar uang 1 juta umpama. Harus bayar uang 1 juta. Oke, Pak Mahri memberikan 1 juta. Masuk. Pak Mahri senang, Pak Mahri ikhlas. Itu perjalanan itu walaupun ikhlas tetap itu riba. Karena apa? Menyogok. Kalau tidak disogok itu tidak bisa masuk. Kalau siwal mutasi rumah kita yang disogok dan menyogok dua-duanya akan merebak kanan kata. Nah, ujung sekarang kita umumnya seperti itu. Ingin kerja harus bayar sekian. Kalau nggak bayar tidak akan masuk. Jangankan masalah pekerja, sekolah pun sama. Tidak bisa masuk ke sekolah ini, tapi melalui riwayat belakang. Nih ada uang sekian, anak saya harus terima. Ada yang seperti itu. Mantap nanti belajar dan juga tidak ada manfaat, tidak ada manfaat, bisa masuk ke perjalanan di situ. Adab-adaban antara anak dengan orang tua, hasil daripada sekolah. Karena awalnya seperti itu, lihat tingkah laku anak. Lawan kepada orang tua dan sebagainya, gara-gara itu. Ya. Tetap aja walaupun bagi kemarin haram aja nggak bisa dididik. Masya Allah. Ya. Seperti mengajarkan kemarin seperti bangsa itu. Seperti model keributan lah. Kata Pak Ustaz Mari, Pak Ustaz Saanan itu keributan larang bisa. Kan saya bilang seperti ini, ya itu ini Pak Ustaz, ada satu undang untuk Pak Ustaz. Ini perjalanan seperti saya ini haram apa? Pak Ustaz, ini ada uang 5 juta. Ini perjalanan saya jual beli seperti ini haram apa enggak? Haram. Pak Ustaz, ini ada uang 10 juta. Tidak. Gara-gara duit anu diharapkan ayeuna tidak, gara ditodok ku duit tetap dibakar dibawa. Deuleutkeun eta Pak Ustaz Saanan dapat uang 10 juta gara-gara barang haram dihalalkan.
riba kuduli seperti itu. Emas dibayar dengan emas. Kalau satu jenis kemarin sudah kita bahas syaratnya 3, hulul tak masalah. Sekarang di dalam emas tidak masalah. Pak Ustaz saat emas 10 gram, Pak Ustaz emas 11 gram, tidak masalah. Itu riba namanya, yang disebut namanya riba hulul. Satu. Yang kedua, wa minhu riba qardi. Yang kedua adalah riba qardi. Mana riba qardi? Riba qardi wa yusarotu fi mafina qulil muqridi. Riba qardi mah melebihi daripada teman-teman yang memberikan utang seperti Pak Haji Nur Hamidin menghutang uang, meminjam uang kepada Pak Ustaz Karsono. Kata Pak Haji Nur Hamidin, Pak Ustaz, Pak Ustaz, kalau dilihat faktor ekonomi, ya alhamdulillah, saya sekarang butuh uang, minjem uang ada enggak? Berapa? Saya cuma 1 juta. Oh, kata Pak Ustaz Karsono, ada 1 juta, tapi dengan syarat waktu membayar 1 juta 2. Oke. Kata Pak Haji Muhammad, oke, karena Pak Haji Muhammad sangat butuh kepada uang, karena mungkin sangat dibutuhkan oleh keluarga, maka pinjam kepada Pak Ustaz Karsono, maka diadakan ada 1 juta, tapi dengan catatan awas bayarnya 1.200.000. Karena butuh Pak Ustaz Haji Muhammad. Oke, setuju. Maka terjadilah seperti itu. Maka itu disebut namanya riba qardi. Riba qardi. Jadi meminjamkan uang 1 juta ada syarat daripada yang memberikan. Pak Ustaz Karsono itu memberikan ada 1 juta dengan catatan dengan syarat bayarnya 1.200.000. Itu riba namanya riba qardi. Qardi. Bukan qardi itu ya di dalam utang. Mengutangi seperti itu. Ya. Nah. Pak Ustaz Sugi minjam uang kepada Pak Ustaz Sanan 1 juta, dikasih oleh Pak Ustaz Sanan 1 juta, tidak ada syarat-syarat di dalam dua belah pihak. Khususnya dari Pak Ustaz Sanan tidak ada syarat yang penting bayar 1.200.000 tidak. Tapi begitu dibayar oleh Pak Ustaz Sugi kepada Pak Ustaz Sanan, tanda terima kasih Pak Ustaz Sugi, karena dia sangat senang, sangat bangga ditulungi oleh Pak Ustaz Sanan. Yang akhirnya waktu dibayar oleh Pak Ustaz Sugi 1.500.000, tidak ada persyaratan dari awal, tidak jadi masalah. Dengan ayat masih layak. Syaratnya kan tadi Ustaz Sanan tanda terima kasihnya atau Pak Ustaz Sugi, tanda terima kasih ditulungin, alhamdulillah ada uang lebih. Ini Pak Ustaz, saya dah hutang 1 juta. Ini ada uang lebih saya dan terima kasih saya kepada Pak Ustaz. Ini ada uang 500 untuk Pak Ustaz. Alhamdulillahirobbil. Mantap kalau kasih cuma. Mantap kalau kasih itu. Dia meminta syarat, ada syarat bayar 1,5 juta ya. Kata Pak Ustaz Sanan, kata Pak Sugi, oke. Kalau memang butuh oke aja. Tetap itu riba. Yang namanya riba qardi. Paham? Ayat masih itu. Di dia. Salah jalan. Masya Allah.
ayah. Ayah Allah. Dia mengingat tadi itu, dia mana ayah itu loh. Yang nolong ya kan? Bagaimanapun tidak ada yang seperti menolong dengan secara ikhlas. Saya nolong nih untuk Bapak nih, ya pokoknya saya berikan ini, tidak ada. Tunggu, Bang manapun tunggu. Bang Muhammad, Bang Mandiri, Bang apa tidak ada sebenarnya. Sehingga sekarang banyak yang terjun di pihak Bang keliling, terjun ke bawah mencari masa. Kumpulan organisasi di bawah pimpinan Pak Ustaz Sa'anan, kelompok ada 10 orang ditawari uang sekian dengan diberat perjanjian dan sebagainya. Oke, 10 orang masing-masing 1 juta dan uang 10 juta dibagi 10 orang dengan pembayaran nyicil tiap hari 50 ribuan. Kelompok yang 1 juta jadi 1,5 juta. Masya Allah, ada yang seperti itu. Tidak hanya Pak Ustaz Sa'anan di bawah pimpinannya, aku berjanji akan membayar hutang setiap hari. Adanya? Masya Allah. Maksudnya bukan kita menghinakan, bukan mengatakan jangan seperti itu, karena Allah sangat melarang. Allah sangat benci kelakuan seperti itu. Kenapa sih Allah sudah tahu melarang? Kenapa sih kita sudah tahu Allah sangat benci perjalanan itu? Kenapa sih Allah sangat benci kepada perjalanan ini? Kenapa sih oleh kita dilaksanakan aja? Kenapa sih? Padahal Allah kita sudah diterangkan untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Allah itu berjanji, kita Allah dulu api satu wali neraka. Itu Pak Ustaz Sa'anan sering membaca ayat-ayat tersebut. Pak Ustaz Suki sering membaca, Pak Ustaz Suki Nur Hadi Amil, Pak Ustaz Jankasi, Pak Ustaz Suki, Pak Ustaz Katsono, Pak Ustaz Nusairi sangat menceritakan yang arti ucapan dulu api satu wali neraka. Kenapa sih ayat selalu dibaca tapi diri kita tidak peduli kepada ayat tersebut? Di dalamnya kita harus menjaga diri kita dan ahli kita daripada api neraka. Tapi kenapa masih terjerumus? Kenapa Pak Ustaz Sa'anan? Belum menyangkut ke hati. Kenapa gak disangkutin atau Pak Ustaz? Aduh, Masya Allah, sangat malu kita kepada Allah. Allah menjelaskan secara jelas ayat-ayat tersebut malah dibaca oleh kita. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kenapa kita tidak perhatikan? Selalu didabrak. Masya Allah. Nanti Allah akan menguji Pak Ustaz Sa'anan, akan sangat marah. Tahu kamu wahai masyarakat. Tahu tapi kenapa kamu dilaksanakan saja? Padahal saya sudah melarang, saya sudah menjaga, mencegah dan sebagainya supaya kamu selamat. Tapi kenapa? Ya udah, kalau begitu kata Allah, hei warga Kedaung, karena kamu tidak mendengar kata-kataku, karena kamu tidak peduli dengan kata-kataku, sekarang keluar semuanya dari tempatku. Kau bilang itu Pak Ustaz Sa'anan, kau bilang sekolah Allah berada di mana? Kau sejak kasih mulai kemana? Pak Haji mulai kemana kalau Allah sudah bicara seperti itu? Begitu oleh Allah anjurkan disuruh keluar, jangan ada di tempat ini, keluar semuanya. Tapi tetap tidak mau keluar. Agar Allah akan turun cepat atau lambat. Namun tidak sedikit contoh-contoh yang kita lihat, Masya Allah. Banjir, gempa dan sebagainya kita lihat, itu bukan apa-apa. Kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada warga-warga tersebut.
sehingga ada yang dibalikan, sehingga ada yang dihapuskan dan sebagainya. Karena sangat mudah kemurkaan Allah sangat mudah terlalu, sehingga seperti ini. Itu contoh. Maka kita berikan contoh, maka Allah memberikan contoh tersebut. Kita harus sadar, ya Allah, Allah telah membalas, Allah telah mengutarakan maksud Allah dan tujuan Allah seperti itu. Maka janganlah di tempat kami. Maka kalau kamu jangan di tempat kamu sadar. Betul itu sadar. Ayo sadar juga. Pak Haji Muhammad sadar juga. Jangan lakukan masih kayak itu Pak Haji Muhammad. Oh sadar sama kalau masih itu. Tapi tetap harapan kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Kita sudah merasakan memang kita punya banyak dosa. Kita sudah tahu kita dosa itu banyak, kita banyak salah kepada Allah. Sadar diri kita ini. Mudah-mudahan dari kesadaran kita Allah menimbulkan rahmatnya kepada kita. Amin ya Rabbal. Nah cerita riba kordi seperti itu, meminjamkan uang 1 juta dengan ada syarat daripada orang yang memberikan, syaratnya harus bayar 1.200.000. Itu namanya riba kordi. Paham? Ya loba ya. Loba di kedaung loba itu pasti. Lobanya, pausangannya, asal ulah pausangan baik. Loba. Ya pasti nanti kita seperti ini. Yang maksudnya kita sadar kita sedikit kita tahu kan yang tidak tahu sekarang tahu. Alhamdulillah, masya Allah. Yang ketiga wajib bayarin biayu parimuan umma majlis salati qobla kabudi yang mati bayarin pausa sangan jual beli dengan pausa suci di dalam satu tempat. Dalam satu tempat akad-akadan. Kalau jual beli itu awalnya harus halus tokobun masalah kalau 1 jenis 2 jenis sulta kobun. Sekarang begitu jual beli antara pausa suci dengan pausa sana dengan pausa mari. Jual beli model emas, jual beli emas, barangnya belum ditampak oleh pausa suci, tapi sudah keluar, sudah bisa di majlis akad, sudah bisa di majlis akad sebelum barang ditampak sudah keluar daripada akad. Itu tetap dihukuman riba, ribanya riba yakin. Riba kan jual beli itu kan harus silih tambah di dalam satu tempat, jangan dulu bisa dulu kalau belum silih tambah. Harus ada barangnya, harus silih tambah kan tadi juga sama seperti itu. Sisi jual belinya apa ada yang 1 jenis, ini mah belum kita silih tambah, barang yang belum ditambah belum ada, sudah bisa di dalam jual beli, di dalam tempat jual beli tersebut sudah keluar, sudah bisa, barangnya belum ada. Itu namanya riba yadi. Riba yadi. Ada riba nasain. Riba nasain adalah tadi tidak sama dengan yang tidak silih tambah, cuma tadi belum takobun sudah jual, ini tidak ada sama sekali. Tidak ada belum takobunnya, jual beli barangnya sama sekali tidak ada. Itu juga riba nasain. Semua 20-ha semua riba yang tadi, riba buduli, riba kodin, riba yadin, riba nasain, ya puluhan mujma'un, itu semuanya sudah ijma di hukuman haram. Tidak ada yang tidak haram, semuanya haram. Kita tidak peduli sekarang apakah riba nasain, apakah riba kodin, apakah riba buduli, tetap pelaksanaan cuma kita namanya nggak tahu. Nah pada satu persatu sudah dijelaskan secara perjalanan antara
riba pun riba namanya. Kita nggak tahu di riba apa, tetap riba ribanya. Oh ini yang utang 1 juta harus bayar 10 juta, harus bayar 1 juta dengan 1 juta 200 itu riba korbin. Sedangkan kita nggak tahu riba apanya, tetap aja pokoknya riba. Beda dengan membayar hutang itu dengan tentang orang yang membayar hutang. Kalau tadi Pak Ustaz Sa'an memberikan hutang 1 juta kepada Pak Ustaz Mahri, oleh Pak Ustaz Mahri membayar 1,5 juta, tapi tidak ada syarat-syaratan dari Pak Ustaz Sa'an. Saking banyak terima kasih Pak Ustaz Mahri membayar 1,5 juta dengan senang hati sangat dan sangat tidak sangat itu karena dia itu diturunin sehingga alhamdulillah bayarnya juga 1,5 juta. Itu tidak ada persyaratan dari awal, tidak jatuh. Kalau di sana itu harus begitu karena senang yang diberi, ditolongin juga senang yang dibayar juga yang dibayar juga lah senang 1,5 juta, Masya Allah, alhamdulillah kita senang di orangnya, dia pun juga senang diberi lebih orang kita. Jadi semuanya awas kalau kata-kata tadi Pak Ustaz Sa'an bahwa Pak Ustaz Sa'an memindahkan uang kepada Pak Ustaz Mahri 1 juta harus bayar 1,2 juta dengan syarat daripada Pak Ustaz Sa'an yang memberikan. Terus Pak Ustaz Mahri dia itu oke karena memang sangat butuh. Sekarang kita kembalikan, ini masalahnya darurat. Kalau nggak begitu nggak dikasih oleh Pak Ustaz Sa'an. Bagaimana? Apakah jadi riba ada apakah tidak? Darurat bagi Pak Ustaz Mahri. Daruratnya kalau nggak begitu nanti oleh Pak Ustaz Sa'an nggak bakalan dikasih. Kata Pak Ustaz Sa'an, oke ada 1 juta, cuma 1,2 juta kata Pak Ustaz Mahri, oke lah nggak apa-apa. Awas, darurat bagi Pak Ustaz Mahri. Kalau nggak begitu nggak bakalan dikasih oleh Pak Ustaz Sa'an. Masalahnya darurat seperti itu, apakah jatuh riba apakah tidak? Walau tidak motif, walaupun tidak ada darurat bagi Pak Ustaz Mahri, tetap aja riba aja. Riba aja ya. Ya kenal dengan Pak Ustaz Mahri dan Pak Ustaz Sa'an dua-duanya kena KB. Dua-duanya kena. Lalu bagaimana sih caranya supaya jangan jadi riba? Jadi sulit bagi kita begini riba, begitu riba. Caranya gimana sih supaya jangan jadi riba? Awas, illahu thariqun ila kalau bisa, kalau ada ini lebih tapi tidak jatuh riba, ada jalan berjalan dengan secara nadar. Awas, Pak Ustaz Suki minjam uang kepada Pak Ustaz Mahri 200.000. Kalau tadi kan perjalanan bisa 200.000 tapi bayarnya harus 300.000. Bagaimana caranya supaya jangan jadi riba? Bisa dengan cara nadar. Kata Pak Suki, Pak Ustaz Sa'an, kebetulan saya pinjam uang dalam 200.000. Untuk apa sih pinjam uang 200.000? Untuk beli rokok. Udah habis rokok saya. Emang itu nggak dikasih sama istri? Uang kalau udah jatuh kepada istri mah susah. Mau minta lagi susah. Kalau bilang beli rokok, berapa malu tua-tua? Bilangnya begitu. Udah jangan merokok. Pokoknya duit kalau udah jatuh kepada istri susah. Begitu kan? Ya. Pak Musairi, kalau uang udah jatuh kepada istri, Pak Musairi ingin beli ini beli itu susah. Mau minta nggak mau, tapi dia oleh. Begitu kan? Ya.
juga sama. Bakal sorot juga sama. Wah. Ah, ya memang sama begitu kalau dikasih mana itu bau sini. Buat apa laki-laki nggak boleh memegang uang sih? Ketahuan aja kita memisahkan uang kalau di mana ketahuan. Di kantong belakang ketahuan, kantong depan ketahuan, di bawah bangku ketahuan. Dimanapun ketahuan kayak ada magnet aja itu perempuan. Udah pernah menempatkan uang di dalam kitab Al-Quran, tak pernah ketahuan, karena tak pernah memegang Quran. Nah, caranya begini. Pausa dulu pinjam uang dalam ilmu kepada pausa sana. Oke. Nih ada uang dalam ilmu. Kata pausa Soge, nanti saya nadar pausa Soge akan memberikan uang 1 hari 10.000. Kalau 10.000 kalau 1 bulan berapa? Oh, 1.000 ya. 1.000 berarti 1 bulan 300.000. Nadar saya akan memberikan uang kepada pausa Saanan 1 hari 1.000. Dikasih uang yang 200.000. Ya, tapi karena pausa Soge nadar saya akan memberikan uang kepada pausa Saanan 1 hari 1.000. Berarti kalau 1 hari 1.000 1 bulan 300.000 uang kepada pausa Saanan 200. Oh berarti tadi betul 10.000 ya. 10.000 berarti 1 bulan 300.000. Nadar saya akan memberikan uang 1 hari kepada pausa Saanan 10.000. Jangan 1 bulan berarti otomatis 300. Pinjam uang 200.000 itu seolah-olah penadaran yang diberikan yang itu dari 300.000 itu tidak jadi riba. Enggak baik lo. Enggak baik lo. Enggak mandarat dunia ya sudah. Enggak baik lo. Masya Allah. Tapi ada kan yang berbeda? Atau hingga malu kiri pausa sana pinjam uang, pausa sini pinjam uang kepada pausa sana 200.000 dikasihkan, tapi kata pausa sini nanti saya akan memberikan uang kepada pausa 300.000. Tapi itu tidak jadi. Tapi dia menyatakan awas itu jangan ada kata-kata daripada yang berbeda. Gitu. Tapi kalau dia mengatakan pokoknya harus bayar 200-300.000. Terus katakan saya akan memberikan uang, tapi dia mereka itu memenuhi ucapan itu. Tetap mau menekankan dulu. Nanti kita mau seperti saya akan memberikan uang setiap hari 10.000. Kalau 1 bulan tidak ada. Itu jalan tidak akan jadi riba. Sekarang bagaimana kalau ilmunya sekarang di dalam jual beli pausa sana jual buku karena banyak buku semua warga beli kepada pausa sana buku ada yang 1 kilo ada yang 2 kilo yang buku Palembang luar biasa banyak. Sekarang pausa sini beli buku kepada pausa sana beli 2 kilo. Sebelum beli pausa sana mencicipi terus mencicipi. Begitu kiloan dulu selesai mencicipi udah ada 10. Mencicipi seperti itu boleh tidak? Biasanya orang kita seperti itu. Terkecuali mental. Pak Ustaz, saya sekarang menggunakan sistem itu, pausa sana berlindung kepada Pak Ustaz Cuki berlindung kepada pausa sana 1 kilo.
Sebenarnya Pak Ustaz Zumi kalau boleh beri apa aja kepada Pak Ustaz Ana minta minta. Ya, yang banyak ibu-ibu mah itu tadi udah dibilangin minta tambah sebelum minta tambah juga mencicipinya udah habis berapa? Dia apa? Ibu minta tambahin doang tapi ini tambahin. Ditambahin ajaib wal mustajib, ada apa seperti itu Pak Ustaz? Ajaib wal mustajib huma finnar, yang memberikan tambah dan orang yang minta tambah huma finnar, dua-duanya tetap sudah kemarin geus kesenangan 25 geus mae bereskeun 25 anu bener ulah sok dikurangan pertimbangan tetep dikurangan takaran ulah sok dikurangan leuleut ulah pertimbangan dikurangan takaran dikurangan beli masa kilo ukuran air 8 on beli masa liter ukuran air 3 berapa leuleut yang mengurangi timbangan yang mengurangi takaran jaga buai dulu mengkopi bahaya Pak Ustaz. Itu jangan minta nyobain kan belum ada ini dari Pak, tapi kalau minta Pak Ustaz dan minta satu yang itu satu yang banyak-banyak nyobain minta 10 saya minta satu namanya nyoba malah tidak ada. Kan biasanya dikasih ya ambil aja. Kami minta begitu enggak? Nyobainnya minta ya. Coba saya minta satu bayar. Oh iya betul. Lama. Ya itu tadi ya. Ya Allah, ya itu di dalam jual beli. Padahal mah dalam jual beli yang rapi, takaran jasa takaran bekas mantan punya orang bersihkan dulu, timbangan bekas timbangan orang yang ada di situ bersihkan dulu. Kalau aksi di dalam timbangan, kalau aksi di dalam takaran seperti itu akan selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita di dalam jual beli kita dijauhkan daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diselamatkan oleh Allah, selamat di dunia maupun selamat jaga di akhirat, dan seluruh keluarga kita diselamatkan oleh Allah daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sayyidina sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu alaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mohon maaf kepada bapak-bapak, sedikit lupa. Ini mah bukan apa-apa, informasi saya bagi bapak-bapak yang mau ikut ziarah, karena insya Allah saya akan berserta rombongan Kemanusiaan Indonesia nanti pada hari tanggal 17 Februari pada Sabtu nanti akan melaksanakan ziarah kepada wali Allah di Jawa Tengah. Tak takut nanti kata ada yang mau ikut, ya silakan. Hari datarna ongkosna cuma 500.000 3 hari. Cukup sekian, terima kasih. 3 hari 500.000 ke Jawa. Alhamdulillah.